Halo semuanya, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar salah seorang bapak gereja yang bernama Saint Maximus the Confessor atau Maximus Sang Pengaku Iman. Bagaimana kisah hidupnya, lalu apa yang kita bisa pelajari dari keteladanan imannya, dan semoga video ini bisa menuntun kita. Dan juga saya ingin share beberapa refleksi atau renungan bagi kita untuk menguatkan kita dalam perjalanan kita mengiringi Kristus sampai akhir hidup kita. Saya akan share screen, saudara bisa menyimak atau mempelajarinya bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakannya. Ini adalah ikon dari Saint Maximus the Confessor, seorang yang sangat berhikmat, ya, biarawan, dan juga mercusuar dari ortodoksi. Saint Maximus pengaku iman lahir di Konstantinopel sekitar tahun 580 dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang saleh. Dia menerima pendidikan yang sangat baik, mempelajari filsafat, tata bahasa, dan retorika. Dia banyak membaca tulisan-tulisan klasik atau kuno. Dia juga menguasai filsafat dan teologi. Intinya dia adalah seorang yang terpelajar. Ketika Saint Maximus memasuki dinas pemerintahan, dia menjadi sekretaris pertama atau sekretis dan kepala penasihat dari Kaisar Heraklius yang memerintah tahun 611 sampai 641. Kaisar terkesan dengan pengetahuan dan kehidupan salehnya. Saint Maximus segera menyadari bahwa Kaisar dan banyak lainnya telah dirusak oleh bidat monotelit yang mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak, yaitu kehendak ilahi tanpa kehendak manusiawi. Kristus tidak memiliki kehendak manusiawinya, dan ini jelas adalah ajaran yang bidat dan telah menguasai kekaisaran di Konstantinopel. Ajaran bidat ini juga menyebar dengan cepat ke seluruh daerah timur. Dia mengundurkan diri dari tugasnya di istana dan dia pergi ke monasteri Chrysopolis, di Skutari di pantai seberang Bosforus, di mana dia ditabis sebagai seorang biarawan atau monakos. Oleh karena kerendahan hati dan kebijaksanaannya, kesuciannya, dia segera memenangkan cinta dan simpati dari saudara-saudara monakos lainnya. Dan dia dipilih sebagai igumen atau kepala biara setelah beberapa tahun. Bahkan dalam posisi ini, dia tetaplah seorang monakos yang hidup sederhana dan mati raga. Pada tahun 638, Kaisar Heraklius dan Patriark Sergius mencoba meminimalkan pentingnya perbedaan keyakinan doktrin, dan mereka mengeluarkan sebuah dekret yang diberi nama Ektesis atau Ektesis des Pistios, eksposisi iman, yang menetapkan bahwa setiap orang harus menerima pengajaran satu kehendak dalam dua kodrat pribadi Kristus. Demi membela ajaran yang ortodoks atau ajaran yang benar, lurus, melawan dekret ektesis ini, Saint Maximus berbicara kepada orang-orang dalam berbagai kesempatan, pekerjaan, posisi, dan usaha ini berhasil. Tidak hanya para klerus dan uskup, tetapi juga orang-orang dan pejabat sekuler merasakan semacam ketertarikan yang tak terlihat padanya, seperti yang kita baca dalam kehidupannya. Ketika Saint Maximus melihat kekacauan yang disebabkan oleh bidat ini di Konstantinopel dan di daerah timur, dia memutuskan untuk meninggalkan monasterinya dan mencari perlindungan di barat, di mana bidat monotelitisme telah sepenuhnya ditolak. Dalam perjalanannya dia mengunjungi para uskup di Afrika, menguatkan mereka dalam ajaran ortodoks, dan mendorong mereka untuk tidak tertipu oleh argumen-argumen licik dari para bidat. Konsili Ekumenis keempat telah mengutuk bidat monofisit yang secara keliru mengajarkan bahwa di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus hanya ada satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Dipengaruhi ajaran yang salah ini, para bidat monotelitisme mengatakan bahwa di dalam Kristus hanya ada satu kehendak ilahi, yaitu telema, dan hanya ada satu energi atau energia ilahi. Penganut monotelitisme berusaha untuk kembali melalui jalan lain ke bidat monofisit yang ditolak. Monotelitisme banyak ditemukan penganutnya di Armenia, Suria,
Mesir. Ajaran sesat ini juga dikorbankan oleh permusuhan nasionalistik atau politis, dan ini menjadi ancaman serius bagi persatuan gereja di Timur. Perjuangan ortodoksi dengan bidat sangat sulit, karena pada tahun 630, 3 tahta kepatriarkan di Ortodoks Timur diduduki oleh kaum monotelit, yaitu Konstantinopel oleh Sergius, Antioquia oleh Patriark Athanasius, dan Alexandria oleh Patriark Cyrus. Saint Maximus sendiri melakukan perjalanan dari Alexandria ke Pulau Kreta, di mana dia mulai kegiatan khotbah dan pengajarannya. Dia bentrok di sana dengan seorang uskup yang menganut ajaran sesat Severus dan Nestorius. Orang suci itu menghabiskan 6 tahun di Alexandria dan daerah sekitarnya. Patriark Sergius meninggal pada akhir tahun 638, dan Kaisar Heraklius juga meninggal pada tahun 641. Tata kekaisaran akhirnya diduduki oleh cucunya Konstan II tahun 642 sampai 668, yaitu seorang penganut ajaran sesat monotelitisme. Serangan bidat terhadap ortodoksi meningkat. Saint Maximus pergi ke Kartago di Afrika Utara, dan dia berkhotbah di sana selama sekitar 5 tahun. Ketika Pyrrhus, yang adalah patriark pengganti dari Sergius yang menganut monotelitisme ini, tiba di sana di Kartago setelah dia melarikan diri dari Konstantinopel karena konflik di istana. Dia dan Saint Maximus menghabiskan banyak waktu dalam perdebatan. Akibatnya, Pyrrhus secara terbuka mengakui kesalahannya dan diizinkan untuk mempertahankan gelar patriark. Dia bahkan menulis sebuah buku yang mengakui iman ortodoks. Saint Maximus dan Pyrrhus pergi ke Roma untuk mengunjungi Paus Theodor yang menerima Pyrrhus sebagai patriark Konstantinopel. Pada tahun 647, Saint Maximus kembali ke Afrika. Di sana, di dalam sidang, para uskup monotelitisme dikutuk sebagai bidat. Pada tahun 648, sebuah dekret baru dikeluarkan yang ditugaskan oleh Kaisar Konstan II dan disusun oleh Patriark Paulus dari Konstantinopel, yakni patriark tandingan dengan Patriark Pyrrhus. Dekret ini berisi tentang typos atau typos tes pisteos, pola iman, yang melarang perselisihan lebih lanjut tentang satu atau kedua kehendak di dalam pribadi Kristus. Saint Maximus kemudian meminta Saint Martin pengaku iman, dia adalah penerus dari Paus Theodor, untuk memeriksa masalah monotelitisme ini dalam konsili gereja. Akhirnya konsili Lateran pun diadakan pada bulan Oktober 649. Di situ hadir 150 para uskup di barat dan juga 37 perwakilan dari Ortodoks Timur hadir, di antaranya Saint Maximus. Konsili ini mengutuk monotelitisme dan dekret typos dikeluarkan oleh Patriark Paulus tadi. Ajaran bidat dari Patriark Sergius, Paulus, dan Pyrrhus dari Konstantinopel ini juga dikutuk. Ketika Konstan II tidak menerima keputusan konsili ini, dia memberi perintah untuk menangkap Paus Martinus dan juga Saint Maximus. Perintah Kaisar dijalankan pada tahun 654. Saint Maximus dituduh melakukan pengkhianatan dan dikurung di penjara. Pada tahun 656, dia dikirim ke Thrace dan kemudian dibawa kembali ke penjara Konstantinopel. Orang suci ini dan 2 orang muridnya menjadi sasaran siksaan yang paling kejam. Lidah mereka dipotong dan tangan kanannya dipotong. Kemudian mereka diasingkan ke Skemarum di Skythia dan menanggung banyak penderitaan dan kesulitan dalam perjalanan. Setelah 3 tahun berlalu, Allah sendiri memberitahukan kepada Saint Maximus tentang waktu kematiannya, yaitu 13 Agustus pada tahun 662. Nah, kemarin kita memperingati kematian dari Saint Maximus ini, sehingga kita bisa tahu seperti apa kisah hidupnya untuk kita semua yang telah dijaga oleh gereja. Ada 3 buah lilin muncul di atas makam Saint Maximus, dan ini menyala secara ajaib. Ini adalah tanda bahwa Saint Maximus pengaku iman adalah mercusuar ortodoksi selama hidupnya, dan terus bersinar sebagai teladan kebajikan bagi semua orang. Dan di sini banyak kesembuhan terjadi di makamnya. Oleh sebab itu ada satu nyanyian proparion dan kontagion untuk dia. Ia pengajar ortodoksi, pengajar kesalehan dan kesucian, terang bagi seluruh dunia, hiasan para rahib yang terilham oleh ilahi. Dialah Maximus yang amat berhikmat. Oleh pengajaranmu engkau telah menerangi kami semua. Ia kecapi sang roh
Mohon karena Kristus Allah, agar jiwa kami diselamatkan. Terang 3 kali cemerlang yang berdiam dalam jiwamu telah menyatakanmu sebagai bejana pilihan, ya yang amat terberkati, mengungkapkan hal-hal ilahi kepada ujung-ujung bumi. Ya Maksimus yang terberkati, ucapkanlah pengertian akan hal-hal yang sulit dimengerti, dan dengan nyata khotbahkanlah kepada semuanya akan Sang Tritunggal yang melampaui dan tanpa asal. Nah, saudara-saudara, luar biasa kehidupan Saint Maximus pengaku iman. Dia menjadi semacam terang, mercusuar, lilin di tengah banyak kepungan ajaran-ajaran bidat pada saat itu. Dan juga bukankah sekarang banyak ajaran-ajaran yang seperti itu kembali muncul di tengah-tengah kita. Mari kita menjadi seperti Maximus yang boleh menjadi pengajar kebenaran, jadi terang bagi seluruh dunia, tapi juga seorang monakos, seorang rahib yang rendah hati dan sederhana. Dia adalah pancaran mercusuar ajaran yang benar tentang Kristus kepada kita semua. Dan kita boleh menjadi seperti dia di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Dan saudara, saya punya beban atau kerinduan untuk membagikan ajaran-ajaran seperti ini kepada kita, supaya kita bisa hidup di dalam kesalehan, kesucian, dalam terang ajaran yang benar, sehingga pada akhirnya kita semua dituntun kepada Kristus, menuju kepada Kristus, sang tujuan sejati, sang teladan yang sejati, yaitu manusia yang sejati. Dan kita dicipta untuk menjadi seperti dia. Nah, untuk menjadi seperti itu, ada satu renungan yang ingin kita kerjakan atau yang menjadi bagian juga dalam kehidupan dari Maximus. Dia adalah orang yang saleh, suci, dan juga orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Seperti kisah dari seorang presbiter atau kepala monasteri di Falam yang bernama Nasarius. Dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, tetapi jangan lupakan orang-orang atau umatnya yang suci, miskin, dan membutuhkan. Karena mereka dapat mencapai banyak hal dengan Allah. Nah, ini diucapkan oleh presbiter Nasarius kepada seorang perempuan ketika dia datang ke Saint Petersburg. Ya. Nah, pada waktu itu ada seorang perempuan yang datang kepada Nasarius memohon kepada dia untuk mendoakan suaminya, sebab suaminya dituduh ya dan dituduh oleh satu tuduhan yang sangat serius. Kemudian akhirnya suaminya itu jatuh sakit karena khawatir dan tidak berdaya di tempat tidur. Lalu perempuan ini datang kepada Nasarius dan memohon kepadanya untuk berdoa kepada Tuhan untuk suaminya. Lalu Nasarius berkata, apakah kamu punya koin tembaga atau perak? Lalu perempuan itu pun membawa koin dan memberikannya kepada Nasarius. Nah, kemudian presbiter Nasarius pergi. Malamnya Nasarius kembali dan membuat istrinya gembira dengan satu berita ini. Mulialah Tuhan kita. Semua orang yang dekat dengan Sar telah berjanji untuk bersyafaat bagi suamimu. Secara alami atau secara insting, sang istri mengira yang dia maksud adalah para abdi dalam Tsar Alexander Pavlovich. Tetapi orang yang dimaksud adalah para pengemis di jalanan yang kepadanya wanita itu membagikan koinnya melalui Nasarius. Mereka lah yang mendoakan suaminya, bersyafaat bagi suaminya. Dan memang tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa Tsar sedang mempertimbangkan kembali masalah suami wanita itu. Ya, sang pemimpin atau kaisar atau Tsar itu ingin meninjau kasus suaminya kembali. Dan itulah yang diharapkan atau diinginkan oleh suami dan perempuan itu. Lalu perempuan itu pun mulai berterima kasih kepada presbiter Nasarius dan dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, tetapi jangan lupakan orang-orangnya yang suci, miskin, dan membutuhkan. Karena mereka dapat mencapai banyak hal bersama Tuhan. Saudara, hidup di dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran, tetapi juga dinyatakan di dalam kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memperoleh terang dari Tuhan, tetapi Tuhan jangan mengatakan jangan lupakan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Sungguh luar biasa, satu kesaksian yang menguatkan bagi kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin akhiri dengan satu renungan dari Yesaya 7 ayat 14.
Yesaya 7 ayat 14 berkata, sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah satu nubuat mulia tentang kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui seorang perawan bernama Maryam yang diucapkan oleh Nabi Yesaya, Nabi yang melihat Allah. Dan ini diucapkan pada saat keputusasaan yang mendalam bagi Yerusalem. Banyak tentara Syria dan Efraim pada waktu itu sudah mengepung tembok kota. Dan Raja Ahaz yang memerintah saat itu dan memimpin Yerusalem tidak memiliki apapun, tentara maupun senjata, dan mereka hidup di dalam keputusasaan atau ketakutan. Hati raja dan rakyat gemetar, seperti pohon-pohon di hutan bergetar ditiup angin, kata Yesaya dalam pasal 7 ayat 2. Pada saat putus asa itulah Yesaya menghadap raja, dan atas perintah Allah berkata kepadanya, jangan takut, janganlah gentar. Yesaya 7 ayat 4. Kemudian Yesaya menubuatkan bahwa musuh tidak akan merebut Yerusalem. Melihat bahwa Raja Ahaz tidak mempercayainya, Yesaya menyuruh raja untuk meminta satu tanda atau satu mujizat, baik dari surga atau dari bumi. Raja yang tidak percaya itu tidak mau bertanya, tetapi tetap keras kepala dalam keraguannya. Akhirnya sang nabi kemudian berkata bahwa Allah akan memberi mereka sebuah tanda, meskipun mereka tidak mencarinya, yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tanda ini menunjuk pada waktu yang jauh masa depan dan menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Mengapa Yesaya tidak memberi tanda agar raja bisa segera percaya? Nubuat Yesaya tentang keselamatan Yerusalem diberikan tepat pada saat raja berpikir bahwa semuanya telah hilang. Sudah cukup ini menunjukkan kuasa Allah dan ketidakpercayaan raja. Mengapa nabi pada saat itu juga dan dalam keadaan seperti itu menubuatkan kelahiran juru selamat? Jawabannya adalah pada saat kedatangan juru selamat nanti, umat manusia akan berada dalam keputusasaan yang sama, diserang dan dikelilingi oleh kekuatan iblis, sama seperti Yerusalem pada saat nubuat itu diucapkan. Apakah Nabi Yesaya secara eksplisit menubuatkan seorang perawan dan bukan hanya seorang perempuan? Tidak diragukan lagi. Dia menubuatkan adalah seorang perawan, gadis darah. Karena jika yang dimaksud adalah seorang perempuan belaka, keajaiban macam apa itu dan tanda seperti apa? Bukankah semua laki-laki lahir dari perempuan? Semua bobot penekanan ada pada kata perawan. Dengan demikian Allah yang maha melihat, tahu bagaimana menghubungkan yang dekat dengan yang jauh, dan dengan menggenapi satu nubuat di masa sekarang. Dia menegaskan nubuat kedua di masa depan. Immanuel, Allah beserta kita. Dia menyelamatkan umat manusia dari bahaya serupa di kemudian hari. Sebagai Allah yang mendaging manusia Allah, yang lahir dari seorang perawan paling kudus dan dari Roh Kudus. Nah, saudara, pendagingan atau inkarnasi firman menjadi manusia Allah, ini adalah satu penyucian, pembersihan kodrat manusia dari dosa asal yang dikenakan oleh kita semua melalui Adam ketika dia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika dia datang menjadi manusia, dia menjadi Adam yang kedua, yaitu Adam yang setelah menjadi manusia yang sempurna, manusia yang suci, yang bebas dari dosa. Dan itu diberikan kepada kita. Itulah artinya Immanuel, bahwa Allah beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita di dalam keputusasaan ataupun di tengah keberdosaan kita, kehilangan keselamatan. Dia datang kepada kita memberikan kita keselamatan itu melalui pendagingan dia, inkarnasi dia. Nah, saudara-saudara, melalui seorang perawan, Maria, dia menjadi pengantara turunnya firman itu kepada kita. Sudah sepatutnya kita memberi penghormatan, memohon doa kepadanya, supaya dia juga menolong kita, mendoakan kita, memberi syafaat kepada kita. Ya Tuhan, yang memberi kekuatan kepada para nabi
untuk melihat kebenaran yang datang dari jauh. Berilah kami kekuatan untuk merangkul kebenaran yang telah datang. Nah, Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah yang beserta kita, yang telah menjadi daging, menjadi sama seperti kita manusia, yang menyucikan kodrat kita, sehingga memberikan kodrat itu atau kemanusiaan itu kepada kita, sehingga kita boleh menjadi seperti Adam yang kedua, Adam yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Sehingga benar yang dikatakan oleh Tuhan, kita diciptakan gambar dan rupa Allah. Tetapi artinya kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah melalui gambar Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, melalui Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah itu, kita diciptakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, atau segambar dan serupa dengan Kristus. Dalam inkarnasinya, Dia memberikan itu semua kepada kita, dan ketika kita ada di dalam Dia, percaya kepada Dia, melakukan perintah Dia, mengasihi Dia, maka gambar Allah yang dalam diri kita itu akan dipulihkan terus-menerus, disembuhkan, dipulihkan, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus atau serupa dengan Allah. Dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Itulah tujuan Dia berinkarnasi. Itulah tujuan Dia datang mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Sehingga Roh Kudus itu turun untuk terus berjalan bersama dengan kita, menguduskan gambar Allah dalam diri kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Allah, menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaan Allah. Terima kasih saudara-saudara yang menyaksikan video ini ataupun pelajaran ini. Kiranya ini boleh menolong kita untuk terus berjalan mengiringi Kristus, sehingga kita boleh semua mencapai serupa dengan Kristus. Thank you, Tuhan memberkati kita semua. Amin.